Buku adalah jendela dunia, di mana senjata yang paling kuat di dunia ini adalah pendidikan. Pendidikan merupakan sebuah perjalanan panjang yang harus kita lalui prosesnya, bahkan tidak akan pernah selesai, karena hakikatnya pendidikan bukanlah akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ari Ekasari kembali hadir menyapa Anda dalam program Perempuan. Tentunya kami menghadirkan di setiap edisinya topik-topik yang cukup menarik. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, dunia pendidikan menyala. Dan kami akan menghadirkan bintang tamu perempuan inspirasi yang berdedikasi di dunia pendidikan. Untuk itu, ikuti bersama kami program Perempuan. Lagi baca buku. Luar biasa. Lagi baca buku apa ini? Ini ada ensiklopedia. Baik, Jadi pendidikan karakter untuk anak. Betul. Tentunya ya. Karena memang buku adalah jendela dunia dan inilah yang media, salah satu media yang mencerdaskan anak-anak bangsa. Betul ya Ibu? Luar betul biasa banget. sekali. Tadi sayup-sayup saya mendengar lagu yang dibawakan oleh suara emasnya Mbak Bunga. Terima kasih, guruku tersayang. Dan ini tentu saja sesuai dengan tema kita pada hari ini. Dunia pendidikan menyala. Menyalanya karena apa? Karena ada dedikasi luar biasa dari perempuan-perempuan inspiratif yang hari ini sudah hadir sebagai bintang tamu spesial program Perempuan. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu ada Ibu Guru Siti Sri Rahayu SPD MPD. Beliau ini merupakan Kepala Sekolah TK Islam Terpadu Uswatun Hasanah. Selain itu juga sebagai public speaker, kemudian aktivitasnya sebagai volunteer, relawan untuk mengajar anak-anak di pinggiran Kota Palembang, luar biasa. Dan juga ada keahlian lain lagi sebagai Master of Ceremony. Luar biasa Ibu. Saya manggilnya apa nih, Ibu atau Mbak saja karena masih muda sekali loh. Dan ini terbilang kepala sekolah muda yang ada di Kota Palembang. Bener banget. Baik, jadi manggilnya apa Mbak? Mbak atau Bu? Boleh kalau di luar Mbak ya. Mbak Rahayu aja ya, karena supaya kita lebih akrab ya. Baik, kita akan bercerita sedikit, mengulik aktivitas sehari-hari dari Mbak Rahayu dan juga tentunya apa sih yang menginspirasi untuk kita semua sahabat perempuan dimanapun Anda berada. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Siti Sri Rahayu SPD MPD, seorang praktisi pendidikan anak usia dini yang merupakan kepala sekolah muda di TKIT Uswatun Hasanah Palembang. Kecintaannya terhadap dunia anak-anak membawanya mendalami pendidikan Islam anak usia dini serta lulus sebagai sarjana berprestasi dan meraih predikat cum laude. Tidak sampai di situ, perempuan kelahiran Palembang 4 Oktober 1997 ini memiliki pencapaian luar biasa dan sekudang pengalaman yang menunjang prestasinya. Di antaranya pernah menjadi presenter International Competence Assessment Malaysia, Thailand, dan Singapura.
penerima beasiswa program bantuan riset bagi talenta riset dan inovasi, penerima beasiswa Monash University Australia dari LPDP dan Kemendikbud Ristek. Iya, Fano coba maju dulu. Fano mau jadi pilot. Kenapa Fano mau jadi pilot? Karena Fano mau terbang. Oh, karena Fano mau terbang. Mana teman-teman gaya terbangnya teman-teman? Wah. Namun di balik pencapaiannya itu, Bu Guru Rahayu memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan anak-anak pinggiran, sehingga dengan sukarela menjadi volunteer untuk Sekolah Pinggiran Sriwijaya. Mengenal lebih dekat sosok Bu Guru Rahayu, kita saksikan program Perempuan dengan tema Dunia Pendidikan Menyala. Luar biasa, itu tadi aktivitas segudang dari Mbak Rahayu yang saat ini sebagai kepala sekolah TK IT Uswatun Hasanah. Langsung saja kita ngobrol dengan Mbak Rahayu karena saya juga penasaran, bukan hanya pemirsa di rumah. Mbak Rahayu, kita ngobrol nih mengenai aktivitas sehari-hari. Sebelum kita jauh melangkah dengan aktivitas-aktivitas kemanusiaannya sebagai relawan ya. Saya boleh tahu dong, aktivitas sehari-hari Mbak Rahayu saat ini apa saja? Kalau dunia profesional ya, Baik. saya seorang praktisi pendidikan anak usia dini. Nah, yang saya diberikan tugas di beberapa tahun terakhir sejak selesai S1 ditugaskan menjadi seorang kepala sekolah di TK IT Uswatun Hasanah Palembang. Di 2020 sampai sekarang kepala sekolahnya ya. Terus selain kepala sekolah, saya juga seorang dosen. Iya, Di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baik. Jadi emang di dunia education. Dan untuk anak-anak Usia dini Baik. bener banget. Makanya selain profesional sebagai seorang guru, kepala sekolah dan dosen, saya ikut kegiatan volunteer yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya mengajar anak-anak di pinggiran. Luar Gitu. biasa. Kalau boleh tahu kenapa Bu Rahayu ini tertarik untuk terjun ke dunia pendidikan khususnya untuk anak-anak usia dini? Nah, tentunya pendidikan itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi majunya sebuah bangsa ataupun negara itu tergantung dari masa depan si anak-anaknya gitu. Makanya penting banget pembelajaran tentang bahasa, karakter, literasi, numerasi itu sejak anak usia dini. Kayak gitu. Berarti memang sudah tertarik dengan dunia anak-anak ya? Iya. Padahal belum menikah dan belum punya anak. Belum. Tapi Kenapa? anaknya sudah banyak ya. Anaknya sudah di banyak, sekolah, luar di biasa. sekolah pinggiran dan di perguruan tinggi. Baik, kalau boleh tahu adakah tokoh yang menginspirasi Mbak Rahayu untuk mau terjun dan mendedikasikan diri sebagai tenaga pendidik? Tentunya ada. Jadi pas di S1 saya itu sangat tertarik dengan istrinya Kiai Ahmad Dahlan. Namanya Siti Walidah. Baik. Nah, jadi pendidikan di Indonesia ini di dalam jenjang pendidikan anak usia dini pertama kalinya itu dibangun oleh si Nyai Siti Walidah sebenarnya. Baik. Sebelum kemerdekaan masanya. Kalau sekarang itu terkenal banget dan banyak banget sekolahnya. Baik. TK Aisyah. Jadi TK Aisyah itu TK yang tertua
Jadi sebelum kemerdekaan sudah dibangun oleh si Nyai Siti Walidah. Baik. Jadi TK yang paling banyak di Indonesia itu TK Aisyah. Jadi sangat terinspirasi sekali dengan Nyai Siti Walidah nih. Selain dia bidang pendidikan, dia juga memperjuangkan hak perempuan. Baik, seperti era Kartini juga ya. Benar. Jadi saat itu di perkampungan di Jogja, dia buat pemberdayaan untuk perempuan. Jadi para perempuan itu juga mencari uang dengan cara usaha rumahan. Dengan batik, membatik di rumah. Jadi sembari si ibunya ini kerja membatik, makanya dia kayaknya nih mesti ada solusi untuk anak-anaknya agar terstimulasi dengan baik. Makanya Nyai Siti Walidah itu buka TK Aisyah. Kalau dulu namanya bukan TK ya. Iya. Bustanul Atfal dulu namanya, BA. Makanya kalau sekarang sering terkenal TK Aba gitu kan. Baik, iya, baik, luar Kayak biasa gitu. sekali. Jadi sosok Siti Walidah almarhumah yang merupakan istri dari Kiai Ahmad Dahlan lah, yang menjadi sosok yang menginspirasi untuk Bu Rahayu dan sampai sekarang. Sampai akhirnya. sekarang dia kan gerak terus nih. Baik. Aisyah itu kan ada pendidikan, kesehatan, dan juga yang lainnya. Baik, bagi berbagai bidang ya, edukasi dan kesehatan. Iya, dia tidak membatasi perempuan tentunya ya. Perempuan juga bisa berkarya, bertumbuh, berdampak untuk lebih luas. Jadi nggak hanya untuk rumahnya saja. Baik. Kita jadi seorang perempuan tuh mesti kayak Bunglon ya. Iya. Berbagai peran sekali. Berbagai peran dan berbagai situasi. Dalam satu momen kita bisa memiliki peran yang beragam. Kayak saya sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, anak pertama, sebagai seorang kepala sekolah di sekolah, sebagai seorang dosen di kampus, gitu kan. Kalau libur mah sebagai seorang MC ya. Luar biasa. Iya. Jadi ketika itu adalah sosok yang menginspirasi dari Bu Rahayu sendiri. Kalau dari lingkup keluarga, siapa sih yang paling mensupport dan juga mendorong kemauan Bu Rahayu untuk terjun ke dunia pendidikan dan juga mendedikasikan diri untuk menjadi seorang relawan? Nah, tentunya kalau sosok sangat menginspirasi kedua orang tua ya. Kalau saya khususnya inspirasi selain Nyai Siti Walidah itu ibu saya sendiri, karena ibu saya sampai sekarang pun masih bekerja, masih bertumbuh ataupun berkembang untuk selain menjadi ibu rumah tangga gitu ya. Dia kalau sekarang dia menjadi seorang penjahit. Penjahit. Sebelumnya dia bekerja di kelistrikan kayak gitu. Dia selalu bagaimana agar selalu bertumbuh yang bisa dia lakukan. Kalau mendukung tentunya kedua orang tua sangat mendukung ya. Dulu ayah saya juga seorang guru. Jadi ayah saya guru. Sejak tahun 97 dia buka tempat ngaji ataupun TPA. Dari 97 sampai sekarang alhamdulillah jalan terus TPA-nya. Di situ nilai-nilai pedagogi ataupun tentang pendidikan dan juga kebermanfaatan itu saya dapatkan secara lihat langsung kayak gitu, bukan teori gitu ya. Karena memang sosok ayah yang sudah terjun terlebih dahulu di dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam juga ya, terbilang katakanlah seperti itu, dan juga akhirnya karena sering melihat gitu ya, jadi terlibat langsung membantu ayah atau seperti apa? Kalau dulu jadi awalnya itu pas SMP karena saya udah ngajinya udah jauh nih ya, jadi diminta bantu jadi asisten nih ngajar gitu kan. Awalnya nangis ngajar. Oh gitu. Oh tadinya tidak mau ngajar atau bukan cita-cita? Stres ngajar karena ngerasa nggak kuat gitu kan. Baik. Ini kok semuanya berisik ya gitu kan. Stres kan awal-awal nggak tahu kan gimana ngajar, teknisnya, strateginya nggak tahu gitu. Baik, itu yang diajar juga anak-anak usia dini? Iya. Pada saat itu? Pada saat itu. Akhirnya ketemu nggak solusinya? Seperti apa solusinya untuk menangani anak-anak usia dini yang memang notabene waktunya mereka bermain seperti itu, belajar sambil bermain? Iya, nah di pas kuliah S1, jadi emang S1 itu kan jurusan pendidikan anak usia dini. Jadi di sanalah banyak belajar
Baik. itu strategi ya. Strateginya ya menghadapi anak-anak usia dini. Baik, Bu Rahayu, kita lanjutkan nanti ngobrolnya. Kita ada juga bintang tamu spesial satu lagi. Tentunya kita panggilkan beliau Ibu Guru Kusmawati SPDI ya. Baik, Ibu silakan. Luar biasa, selamat datang Ibu. Susah ini tegaknya ya. Karena kursinya pendek. Baik, baik. Kita kenalkan terlebih dahulu Ibu Guru Kusmawati SPDI atau akrab disapa Mbak Kus. Oh, Mbak Kusma boleh ya. Beliau ini merupakan guru Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai. Jadi memang mendedikasikan dirinya untuk daerahnya ya. Karena memang orang Pangkalan Balai ya, Bu. Asli. Luar biasa. Dan menariknya bukan musuh. Dan menariknya yang menginspirasi adalah Mbak Kusma ini adalah penggiat adat seni budaya dan tradisi lisan atau sastra tutur katakanlah seperti itu. Baik, untuk lengkapnya kita akan saksikan terlebih dahulu VT dari Mbak Kusma berikut ini. Kusmawati Afanul SPDI, perempuan kelahiran Pangkalan Balai 31 Maret 1982 ini betul-betul mendedikasikan dirinya untuk tanah kelahirannya. Selain aktif menjadi pendidik dan guru di salah satu madrasah swasta di Pangkalan Balai, Ibu Kusma aktif sebagai Ketua Kampung Dongeng Banyuasin Betua, penggiat budaya, seniman seni dan sastra tutur khas tradisi lokal seperti adat Besangi, betimbang kepala kebo, sastra tutur Serambe, dan seni bercerita Ande-Ande Panjang. Kegiatan inilah yang membuatnya dilirik sebagai sosok inspiratif di dunia pendidikan di wilayah Sumatera Selatan, yang membuat kisahnya diangkat dalam event Festival Film Anak Indonesia yang meraih juara 2 Gatra Kencana tahun 2023 TVRI Nasional. Tersebutlah kisah zaman perini, puteri biuku sedela ati, karena dia tak nurut ati, akhirlah dia jadilah bila. Dalam berkarya, Bu Guru Kusma memiliki moto yang memotivasi. Tinggalkan jejak untuk masa depan, maka menulis dan bergeraklah. Mengenal lebih dekat sosok Bu Guru Kusma, kita saksikan program perempuan dengan tema Dunia Pendidikan Menyala. Itu tadi sedikit gambaran aktivitas sehari-hari dari Ibu Kusmawati yang merupakan guru Madrasah Ibtidaiyah atau setingkat sekolah dasar katakanlah MI Miftahul Ulum Pangkalan Balai. Kita langsung ngobrol-ngobrol juga dengan Ibu Kusma terlebih dahulu. Kita ngobrol dulu ya Mbak Rahayu ya dengan Mbak Kus. Baik, Mbak Kusma, sebelum kita membahas tentang nih aktivitasnya sebagai penggiat seni dan juga bahasa tutur katakanlah seperti itu di Pangkalan Balai dan sangat terkenal loh ya sampai viral. Baik, Bu Kusma boleh diceritakan terlebih dahulu nih aktivitasnya sehari-hari ini apa aja? Keseharian saya biasa selain ibu rumah tangga, yang tentu tahu ya seorang guru di MI Miftahul Ulum Pangkalan Balai, keseharian mengajar sebagai guru kelas, wali kelas, ya biasa kita mengajar anak-anak itu dengan pembelajaran dan materi yang biasa, mungkin yang agak berbeda mungkin penyampaian atau materi atau metode yang saya berikan ke anak-anak
sehingga anak-anak menerima apa yang saya sampaikan ini lebih menarik bagi mereka. Baik. Seperti itu. Itu untuk keseharian sehari-hari pasti mengajar seperti itu. Kemudian kalau di hari libur Sabtu, Minggu biasanya ada tawaran nih dari masyarakat sekitar untuk menikahkan anak-anak mereka dengan menggunakan ada tradisi timbang kepala kerbau. Baik, MC juga. Tapi MC ada. Iya, MC ada. Tapi susah-susah gampang juga. Iya. Iya, sih MC adat itu ya, Kak ya. Baik, agak menyimpang sedikit ya. MC ada timbang kepala kerbau. Iya. Itu memang kearifan lokal dari Pangkalan Balai. Betul sekali. Jadi di Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin itu memang ada beberapa tradisi dan kebudayaan yang saat ini memang masih lestari, memang masih ada sampai sekarang. Iya, tradisi lisannya seperti serambe yang sering di seni pertunjukan di berbagai event sering kami perdengarkan. Kemudian ada pula Anani Panjang juga itu di seni pertunjukan juga. Kemudian apalagi Besangi atau ada timbang kepala kerbau ini tadi. Iya. Serambe dan ande-ande panjang, kemudian kearifan lokalnya juga timbang ada juga timbang kepala kerbau. Baik, kalau boleh tahu, kalau timbang kepala kerbau itu memang adat ya, yang adat benar. Yang apa tujuannya? Tujuannya itu untuk membayar niat atau membayar zakat ya, membayar nazar. Membayar nazar di mana orang tua yang mempunyai hajat kepada anaknya ketika ia menikahkan anaknya ini di sebuah hari munggah pernikahan ini akan benar-benar diadakan pesta. Pesta kepala kerbau. Baik. Kepala kerbau itu memang dihadirkan dengan beragam perabe-perabe. Istilah bahasa Pangkalan Balai, perabe-perabe itu adalah benda-benda yang mengiringi yang berada di timbangan kepala kerbau seperti itu. Luar biasa. Baik. Nah, kalau yang bahasa lisan dan bahasa tutur itu tadi, apakah serambi dan ande-ande panjang itu termasuk? Ya, kalau untuk serambe itu termasuk di timbang kepala kerbau juga. Karena itu fungsinya untuk memberikan nasihat kepada pengantin. Baik, luar biasa sebagai penggiat seni. Lalu apakah metode ini digunakan juga pada saat mengajar peserta didik di sekolah? Baik, boleh dijelaskan Ibu. Bagus Mas, saya penasaran ya jadinya. Berkesinambungan. Berkesinambungan. Iya. Jadi ketika seni adat dan budaya itu saya masukkan ke dunia pendidikan, itu memudahkan saya dan memudahkan anak itu untuk berinteraksi. Baik. Ya, contoh ketika saya berserambe, ada tradisi lisan, sastra lisan kita katakan serambe ini untuk memanggil anak supaya dia tertarik pada saya ketika saya mengajar. Contohnya, beperau ke Tanjung Putus, ngambillah kumpai makanan sapi. Payo sini anakku yang bagus, duduk di sini ibuku nak cerita. Luar biasa. Seperti itu kira-kira. Luar biasa. Jadi memang menarik ya, sehingga mengajak anak-anak juga memperhatikan nih. Nah pemirsa, sahabat perempuan dimanapun Anda berada, kalau tadi kita sudah mendengarkan ini bahasa tutur dari Mbak Kusma, yaitu adat Pangkalan Balai yang namanya serambe. Nanti kita akan lanjutkan ya. Ini cara memanggil anak-anak nih ya, metode mengajar yang sangat menarik. Nah, di sini tepatnya di perpustakaan daerah tempat kita syuting pada hari ini terdapat dua anak-anak lucu ini. Halo, Gio dan Zizi. Hai, lagi apa sayang? Lagi susun puzzle. Susun puzzle. Baik, nggak bosen ya di sini ya? Udah pernah datang ke sini? Belum, baru ini ya. Enak ya tempatnya ya. Luar biasa. Oke, Gio dan Zizi main lagi. Kakak ngobrol sama ibu guru ya. Iya. Oke. Besok ada teman-teman yang lebih banyak. Baik,
Baik, Iya, luar mau biasa datang datang ke ke Posda sini. juga. Siap, ditunggu ya. Baik, luar biasa. Ini anak-anaknya lucu sekali ya. Ini tingkat PAUD juga ya? Siswa-siswinya Ibu Mbak Rahayu. Iya benar. Luar Di kelas biasa. B. Di kelas B. Iya, tahun Berarti ini mereka selesai sekolah TK-nya. tahun ini masuk SD berarti Iya, ya, masuk SD. tingkat SD, luar biasa. Nah, kita sebelum kita ngobrol ke bahasa tutur Serambi tadi, saya juga ingin mengulik sedikit tentang aktivitas Bu Rahayu selain sebagai kepala sekolah juga sebagai volunteer atau relawan Iya. mengajar anak-anak yang ada di pinggiran Kota Palembang. Boleh bercerita sedikit, kenapa sih Bu tertarik untuk mengajar anak-anak pinggiran tersebut? Ya, jadi awalnya itu karena kan setiap hari everyday Senin sampai Jumat ke sekolah, terus ke kampus pulang ke rumah kayak gitu. Mengajarnya emang benar profesional yang digaji ya. Maka kayak saya merasa ada panggilan, kenapa nggak mengajar yang emang benar-benar nggak dibayar. Maka saat itu saya bersama teman-teman itu mencari tempat di pinggiran yang pendidikannya itu dibutuhkan gitu. Kayak di tempat pembuangan sampah akhir 2 Karya Jaya, salah satunya itu kami mengajar di sekolah pinggiran Sriwijaya. Jadi di sana perekonomiannya menengah ke bawah. Dan juga anak-anaknya itu pada nggak lanjut sekolah. Kalau sudah sampai SMP, SMA nggak lanjut perkuliahan kayak gitu. Baik, rata-rata putus sekolah. Ada banyak putus sekolah dan juga ada beberapa sekolah, apalagi pasca pandemi COVID ya. Saat itu saya ngajar di masa COVID. Baik. Jadi di masa COVID itu saya Awalnya pada saat masa COVID. saya sama teman-teman diskusi kira-kira apa yang menjadi permasalahan di masa COVID selain kesehatan. Baik. Karena saya di education pendidikan, akhirnya gimana ya pendidikan anak-anak yang di pinggiran, yang orang tuanya mesti kerja di luar, kayak pemulung, kayak tukang bersih-bersih itu kan mesti keluar, sedangkan saat itu nggak boleh keluar. Pertama, orang tuanya sulit mencari uang ya, perekonomian kita jatuh. Kedua, orang tuanya mendapat permasalahan, yaitu mesti ngajarin anaknya juga karena anak harus belajar di rumah. Betul. Ketiga, nggak ada akses fasilitas. Baik, karena online ya. Nggak punya HP. Iya. Adapun ada HP biasa ataupun yang punya HP 1 anaknya banyak. Baik. Pun kalau ada HP nggak punya kuota. Terus orang tuanya kalau kayak kita di lingkungan kita yang pendidikannya menengah ke atas, orang tuanya bisa ngajarin, di pinggiran orang tuanya taman SD aja enggak, gimana mau ngajarin anaknya gitu kan. Makanya saya teman-teman kayaknya kita buka les-lesan gitu loh, ngajarin anak-anak di sini kayak mendampingin biar dia bisa survive di masa COVID. Dari situ sampai sekarang akhirnya ngajar anak-anak di pinggiran. Ternyata anak-anak di pinggiran itu nggak mesti kita pandang sebelah mata, dia juga berpotensi sebenarnya. Baik. Salah satu anak yang kami ajari itu bisa menang lomba bercerita di tingkat nasional. Waktu itu diadakan oleh RRI, Radio Republik Indonesia. Itu namanya Nabila Hoirunisa, jadi perwakilan Sumsel waktu itu untuk lomba. Baik, public storytelling. Iya, Baik. storytelling. Jadi dia juara untuk tingkat nasional. Di waktu itu saya mengirim 3 anak dari sekolah pinggiran dan 3-tiganya masuk 10 besar. Kayak Luar gitu. biasa. Baik. Sempet terharu saat itu, kayaknya nggak mungkin deh melawan anak-anak dari sekolah yang favorit kan, yang dari sekolah internasional, yang dia difasilitasi orang tuanya penuh, rasanya nggak mungkin menang gitu kan. Ternyata bisa. Luar biasa. Jadi memang sudah ada Mbak Rahayu ini berarti disupport dengan komunitas juga pada saat itu. Baik. Jadi tim kami kami buat nama tim Panjat Langit. Tim Panjat Langit. Ada Kak Bahrul, Kak Arjuna, Kak Fajin. Saat itu tim-tim yang benar-benar luar biasa.
Luar biasa ya. Nah, Mbak Kusma sendiri melihat perjuangan seperti ini ya sebagai seorang tenaga pendidik juga dan khususnya di daerah ya. Permasalahan-permasalahan seperti ini apakah juga terjadi di daerah? Sebelumnya saya salut sama Kak Ayu. Luar biasa. Luar ya. biasa semangatnya. Bahkan saya yang terinspirasi dengan Kak Ayu ini. Luar biasa. Terharu saya ya. Betul-betul semangatnya meskipun muda, meskipun apa ya pantang menyerah gitu loh, semangatnya luar biasa. Seperti itu. Ketika kami di Pangkalan Balai sama ada juga anak-anak yang seperti itu, tetapi ya itu tadi kembali ke orang tua mereka masing-masing. Kami sebagai guru yang notabene yang ada di Pangkalan Balai tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa mendoakan, kemudian bisa menarik mereka dengan cara ya cara kami seperti itu, menarik mereka untuk lebih mencintai dunia pendidikan seperti itu. Mbak Kusma sendiri sudah berapa tahun berdedikasi di dunia pendidikan sebagai tenaga pendidik? Baru lebih kurang 20 tahun. Lebih kurang 20 tahun. Mohon maaf ya Mbak Kusma, ini yang saya baca di beberapa profil karena saya kepo ya, karena saya kalau sudah didatangkan bintang tamu sebelum saya ngobrol saya pasti kepo-kepo terlebih dahulu. Ini gimana sih ceritanya, story-nya dari bintang tamu spesial perempuan ini selama 20 tahun masih honorer? Iya, saya masih honor di Kemenak. Baik. Status di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Pangkalan Balai karena naungan kami adalah instansi Kementerian Agama Kabupaten Banyuasin yang ya masih honor sampai sekarang alhamdulillah. Ya, tapi kami tetap positive thinking, siapa tahu ke depan mungkin ada sinar-sinar Kecerahan. Baik. Iya. Dan mungkin didengar oleh pemerintah. Iya, Baik. didengar oleh pemerintah Dan diakomodir. dan lebih dan lagi yang kami harapkan seperti itu. Luar biasa. Tentunya Iya. bukan hanya harapan dari Mbak Kusma ya. Kita semua juga berharap Yap. dunia pendidikan maju dan ini ujung tombaknya adalah para guru, Iya. para tenaga pendidik. Luar biasa. Nanti kita lanjutkan obrolan kita dalam program perempuan. Sebelumnya kita saksikan atau kita dengarkan suara emas dari Mbak Bunga terlebih dahulu. Mbak Bunga, ini lagunya sangat nyambung ya sama tema kita pada hari ini. Guru Bak Pelita ya, Jasamu Tiada Tara. Luar biasa, ini salah satu atau salah dua para guru yang memang menginspirasi kita semua dengan ceritanya masing-masing, dengan dedikasinya yang luar biasa untuk anak-anak, untuk generasi emas di masa mendatang. Kita ngobrol kembali dengan Mbak
Kusma, tadi kita membahas tentang selama 20 tahun menjadi honorer. Iya. Baik. Apakah sudah ada upaya Mbak Kusma ataukah sudah masuk dalam kuota untuk diperjuangkan sebagai ASN katakanlah seperti itu? Karena kami di Kementerian Agama Banyuasin, ya kalau untuk ASN atau P3 ASN apa ya, jalurnya itu mungkin agak susah ya. Sedikit terjal ya. Iya, untuk menggapainya itu agak sulit gitu. Mungkin ada salah satu kebijakan yang sulit kami mengerti lah gitu kan. Seperti itu. Sehingga ya nasibnya sampai sekarang ya seperti ini. Meskipun alhamdulillah dengan status sertifikasi Inpasi, tetap kami bersyukur sampai saat ini kami bisa menikmati sama seperti ASN. Meskipun tunjangan di akhir masa jabatan kami tidak punya. Tetapi untuk per bulannya insya Allah kami bisa menikmati sama-sama seperti mereka yang sama di sana. Baik, masih ada upaya kesejahteraan untuk para guru di sana. Iya. Baik. Tapi tetap harapan kami juga mau kok sama seperti teman-teman kami yang ada di luar sana. Ketika memakai baju korpri, ketika mereka memakai lencana, diangkat sama-sama sebagai ASN P3K, kami juga berharap seperti itu juga. Mudah-mudahan kelak doa kita ini, doa kami ini didengar nih. Amin. Dengan berbagai menteri yang sangat bijaksana. Harapan kami itu Mbak Ai. Baik, luar biasa. Baik, Mbak Rahayu ini gimana nih melihat kisah dari Mbak Kusma ini ya, yang kalau Mbak Rahayu sudah ASN kan ya? Belum. Oh belum? Sama. Oh sama. Masih honorer juga? Iya. Oh baik, hanya saja Mbak Kusma lebih senior ya? Iya, lebih 20 senior. tahun sudah mengabdi sebagai tenaga pendidik. Baik, kalau Mbak Ayu masih kira-kira 7 tahun. Iya, 7 tahun dan saat ini Masa kerja. mengemban amanah sebagai kepala sekolah TK tadi. Baik, kalau melihat seperti ini gimana nih? Kalau saya nih ya, Mbak Rahayu. responnya ini pembahasan yang emang di beberapa waktu terakhir emang sering berseliweran di sosial media. Salah satunya ada cuitan yang menurut saya nggak perlu dibuat, kayak guru nggak mesti kaya. Ada cuitan buat kayak gitu, guru nggak boleh kaya kayak gitu. Harusnya nggak perlu buat cuitan seperti itu ya. Kalau kita lihat masa keemasannya Islam, itu zaman Abbasiyah di Andalusia, itu bisa kita tahu bahwa para ahli ataupun profesor-profesor itu memang diberikan fasilitas yang penuh untuk dia mencari pengetahuan, bereksperimen dan lain-lainnya. Jadi dapat kesimpulan bahwa majunya sebuah peradaban ataupun pendidikan di suatu negara itu kalau ada kemauan dari si subjeknya. Ini kan kalau sekarang guru nih ya. Faktor SDM-nya adalah SDM ya. Yang kedua itu kebijakan dari suatu negara tersebut gitu. Jadi mesti ada SDM yang mumpuni. Saya rasa di Indonesia ini nggak kekurangan orang pinter ya. Iya, betul. Banyak sekali bakat-bakat ataupun guru-guru yang luar biasa ya. Salah satunya nih Mbak Kus ini ya, kita tahu. Sampai acara-acara dan lain-lain gitu kan di budaya. Kalau Mbak Kus kan, kalau saya nih di bidang beneran pendidikan anak usia dini dan storytelling gitu. Jadi itu harapannya ke depan ya untuk guru itu lebih tingkatkan lagi terkait dengan kesejahteraan dan lain-lain. Tentunya
begitu harapannya. Iya, amin. Kalau dalam menjalani sehari-hari dengan apa yang ada, tentunya kita nggak ada kata lain selain optimis ya, Kak Gus ya. Harus Iya. ya, Nggak harus mesti optimis. pesimis Betul ya. sekali, ya. Mesti optimis dengan apapun keadaannya. Guru mau PNS mau enggak tetap optimis, harus menjalani kehidupan di dunia pendidikan. Dan mencerdaskan kehidupan Benar. anak-anak bangsa ya. Betul sekali. Ini Miss Bunga juga guru musik ya. Betul. Bisa lah kita Iya, luar jadi siswa biasa. Bunga ya. Iya, baik. Nah, ini juga ada keterkaitan bahwa Mbak Rahayu mengajar juga dengan berstorytelling. Iya. Kemudian Mbak Kusma juga mengajar dengan metode ande-ande panjang bercerita tadi. Boleh dicontohkan kah kepada pemirsa perempuan? Boleh lah dia. Bagaimana nih cara bertutur dan menarik perhatian dari anak-anak peserta didik? Boleh. Mungkin ada medianya dicontohkan. Boleh Baik. bantu Kak Ayu? Boleh. Tentunya mau denger suara merdunya Mbak Puspa Baik. dulu ini. Nah, untuk Gio dan Zizi boleh juga mendengar cerita dari ibu-ibu guru. Boleh. Nih. Yuk gabung yuk sini yuk. Gabung sini yuk. Sini. Iya, lihat sini nih. Sini sayang. Sini. Wah, pinter. Pinter. Pintar sekali sih. Sini. Gio di sini. Geser Gio ya, sedikit. Gio. Iya. Wah. LG. Geser lagi deh Gio. sini sayangku. Iya. Nah, geser di dikit, sini Nak. lagi sayang. Zizi sebelah sana. Zizi boleh Biar nggak? kelihatan mukanya Iya. yang cantik Sini, di kamera. di sini, Ya, di sini. sebelah sana Dekat sayang. sama Iya. ibu guru luar juga. biasa. Iya. Nanti Iya, kita main begini boneka. ya. Sini dikit sini. Iya. Oke. Kita akan mendengarkan Ibu Guru Kusma dan Ibu Guru Rahayu bercerita, mendongeng ya. Mau? Mau? Yeay. Yuk silakan Ibu Guru. Bagus Kita ini. tembang dulu ya? Iya, tembang dulu pasti. Iwak belena di dalam karong, di dalam karong berisi besi. Lihatlah anak oi ke dengan cucong, kita nak bercerita di sini. Baik. Kayu, boleh ya? Boleh dong. Hari ini aku bosan. Hutanku tidak seperti dulu. Mana Po? Kemana Aku ya, Boy? aku sendiri di hutan ini. Aku lapar. Meskipun leherku panjang, tapi tetap saja aku tidak bisa mencari makan. Aku sedih. Po, mana dirimu, Po? Kok di situ? Iya, jerapah. Katanya kamu mau mendengarkan aku bertembang. Aku baru bangun, jerapah. Kamu dasar malas. Lihatlah teman kita. Dia tersenyum padaku. Lihatlah dia. Dia juga senyum padaku. Po, kau memang malas. Sudahlah. Lebih baik kau dengarkan aku saja bertembang. Ya, Kalau itu siapa namanya? mana? Yang itu. Ini. Anak cantik itu. Aku juga tidak tahu. Namanya Tolong. siapa nama kamu? Riri. Apa namanya Riri? Riri. Benar ya Jia namanya Riri? Siapa dia? Siapa namanya? Z-I-Z-I. Z-I-Z-I. Zizi. Nama kamu bagus juga ya, Zizi. Seperti nama susu. Keren. Zizi mau denger tembang nggak? Terima kasih Zizi. Nanti ikutin aku ya. Terima kasih. Lanjut. Dadah. Kita lanjut ya. Ya. Aduh. Luar biasa. Jadi
Jadi memang betul-betul menarik ya metode pembelajaran dengan bertutur atau mendongeng. Boleh dibilang juga storytelling yang dilakukan oleh para guru ini. Luar biasa. Mbak, saya boleh tahu, ini kan kalau bertutur ala Serambe tadi menggunakan bahasa daerah. Ke daerah. Nah, ini boleh dijelaskan karena memang anak Pangkalan Balai mungkin tahu ya artinya ya. Kemudian ketika pernah nggak diajak untuk berlomba, berkompetisi seperti itu, kemudian disadur bahasanya menjadi bahasa Indonesia seperti itu? Pernah. Baik, nah ini boleh diceritakan ini Mbak Kusma. Nah, jadi salah satu siswa saya itu ketika dia mengikuti lomba cerita, saya biasakan menggunakan serambe. Serambe, tuturan awal serambe, di tengah-tengah pantun dan diakhiri dengan serambe juga. Nah, itu setiap dia mengikuti lomba, itu serambenya pakai serambe bahasa Indonesia. Baik. Bahasa Indonesia. Baik awal maupun akhir. Alhamdulillah ketika anak ini ikut lomba juara. Luar biasa. Iya, juara. Itu tingkat kabupaten masih? Tingkat kabupaten kota. Kota. Untuk tahun ini insya Allah anak saya ini ikut lomba tingkat provinsi. Provinsi. Iya, tetap saya akan mendominasikan serambe itu ada di cerita ini. Baik. Jadi memang harus mengentalkan atau mengenalkan juga budaya dari sekali. Pangkalan Balai itu sendiri. Luar Betul biasa. sekali. Kalau Mbak Rahayu ini juga kan sempat membina peserta didik untuk mengikuti storytelling tingkat nasional dan tadi menang ya, alhamdulillah ya, sudah luar biasa. Dan itu diikuti oleh anak-anak pinggiran, ya, anak-anak yang bersekolah dan tidak memperoleh fasilitas yang katakanlah lengkap seperti itu. Nah, ini ada kesulitan tersendiri enggak membina anak-anak ini? Kalau kesulitan karena emang anaknya ini semangat. Baik. Nah, apapun kesulitannya itu bisa dilewatin. Nah, gitu. Namun ketika awal-awal hanya saja kita mesti membangun komunikasi dengan orang tuanya kan. Kita juga mengedukasi orang tuanya, Bu, bahwa pendidikan ini penting. Awalnya kan dia nggak tahu nih ya, mau kita ikut-ikut lomba ini, lomba apa gitu kan, nggak pernah kayak menghabiskan waktu dan lain-lain gitu kan. Makanya kita edukasi, Bu, ini untuk selain akademis, pinternya juga ke skill, Bu, untuk public speaking dan lain-lain. Nah, saya juga buat penelitian waktu itu di sekolah pinggiran kan, ternyata anak-anak sekolah pinggiran itu memiliki kecerdasan bahasa yang bagus. Baik. Karena sehari-hari dia menggunakan bahasa Ogan dicampur dengan bahasa Palembang, jadi bilingual udah di keseharian. Nah, di sekolah kami ngajar bahasa Indonesia gitu kan, udah 3 tuh bahasa ya Kak Kus ya, Ogan, bahasa Palembang, bahasa Indonesia, dan kami juga ada pembelajaran bahasa Inggris. Baik. Jadi itu sebenarnya potensi gitu kan. Kalau kayak saya ya, karena lahir dan besar di Palembang, cuma bisa bahasa Palembang dulu masih kecil kan, bahasa Palembang sama Indonesia. Sedangkan anak-anak di sana udah bisa 4 bahasa gitu kan. Nah, itu kalau distimulasi dengan baik, maka ke depan atau semakin besar dia akan jadi lebih bisa bersaing kayak secara daerah, kedaerahan, ke nasional maupun internasional, mampu bersaing secara global gitu. Baik. Nah, untuk menuju ke tahap itu, awalnya kan harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang tua. Dan apakah orang tua anak-anak yang ada di pinggiran seperti itu awalnya menerima atau memang langsung menerima anaknya diajar oleh para volunteer, para relawan ini? Awalnya ya nggak serta-merta langsung menerima ya. Dari cara ngajar kita, cara kita komunikasi sama orang tua dan anak, dan juga bukti-bukti yang yang pencapaian dari anak-anak itu yang menjadi
akhirnya orang tua tuh menerima. Baik. Kami kan sebelumnya juga ikut-ikut lomba juga di berbagai tempat. Sering saya ngajak anak-anak di sekolah pinggiran maupun di sekolah kami di TKIT Uswatun Hasanah, kami ajak keluar, kayak main ke tempat museum, ke RRI, Study tour ikut lomba, biar muncul dulu nih, biar orang tuh kenal dulu, biar orang tuh tahu dulu, oh ternyata ada ya pendidikan di tempat pembuangan sampah akhir, ada ya ternyata sekolah IT di wilayahnya yang nggak di kota. Nah kayak gitu dulu, ikut-ikut dulu gitu. Waktunya gimana itu untuk membagi waktunya, Bu Rahayu? Kan ini pasti padat dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Ya Senin sampai Jumat saya di sekolah. Kalau Senin sampai Jumat yang di sekolah pinggiran bisa di PJ-kan sama teman lain. Sabtu Minggu baru ke sekolah pinggiran. Baik. Tapi Jadi kalau memang- di luar itu untuk mengurusnya kalau bisa secara jauh, jarak jauh ya diurus kayak gitu. Baik. Kalau Kak Kus tadi kan Serambe ya. Kalau kami juga dan bahasa Pangkalan. Kalau di sekolah Kearifan kami lokal ya. iya, Palembang. Kalau di Baik. sekolah kami kayak kami ada kegiatan market day anak-anak di satu hari itu belajar bersama orang tuanya buat kue Palembang dan juga berjualan kue-kue khas Palembang gitu. Dan ini ada wacana baru dari Kementerian Pendidikan juga katanya akan menerapkan kurikulum muatan lokal ya. Iya, bahasa muatan daerah. lokal bahasa daerah untuk di setiap daerah masing-masing. Nah, ini bagaimana nih? Pasti merasa Iya, tersupport ya, merasa tersupport gitu. Baik. Luar biasa karena emang di keseharian kita sudah mengimplementasikannya gitu. Luar biasa. Nah, ini satu lagi pertanyaan saya dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini dengan era yang saat ini. Anak-anak dihadapkan dengan buku-buku konvensional dan buku-buku digital nih, ya. Dan tampaknya lebih tertarik ke buku-buku digital, ya. Seperti itu dan dengan tontonan-tontonan yang bermacam-macam. Ini menurut Ibu Kusma dan sekaligus harapannya ke depan seperti apa? Apa ya, kalau anak-anak sekarang ini memang untuk literasi kurang sekali ketika membaca buku karena salah satunya pengaruh gadget ya, pengaruh dari handphone. Iya. Jadi kalau di sekolah apa ya, upaya kita adalah tetap membaca buku 10 menit sebelum kita belajar seperti itu. Kemudian kalau saya di rumah atau ketika berkegiatan di hari Minggu, anak-anak itu saya kumpulkan ada katakanlah pekan ceria, di mana satu hari tanpa gadget. Kemudian anak-anak saya hamparkan buku dan kita bercerita di sana. Saya hadirkan satu anak yang bisa mendongeng, dia bercerita di situ. Baik. Jadi itu suatu cara dan metode untuk Metode. anak-anak tertarik Ya, untuk terhadap menghindar membaca gadget buku. itu tadi. Menghindari Iya. gadget juga. Iya. Baik. Kalau Bu Rahayu, Jadi kalau dari saya tentunya harapannya pendidikan ini makin maju ke Baik. depannya terkait dengan membaca tadi tentunya kita harus menumbuhkan minat bacanya. Kalau saya ya mau dia mau baca buku secara fisik ataupun secara digital itu nggak apa-apa. Karena kita juga mesti berkompetensi secara global. Baik. Karena di internasional, di global kita akan dihadapkan dengan dunia-dunia yang digital, gitu kan. Jadi jangan sampai kita mempersiapkan anak jadinya yang terkejut, gitu kan, dengan kemajuan teknologi. di negara lain. Jadi kita harus mempersiapkan anak juga agar mampu bersaing secara global. Baik. Nah, yang penting atau yang pentingnya itu minat bacanya gitu loh. Baik. Bagaimana si anak ini suka baca, bukan bisa baca ya. Baik. Suka baca. Berbeda ya. Iya, itu banyak banget kalau di PAUD terutama ya. Orang tuanya yang itu pokoknya anak Mendampingi. aku tuh bisa baca, anak aku tuh bisa loh A sampai Z, A, B, C sampai Z, tapi anak nggak tahu maknanya gitu Baik. kan. Itulah kenapa skor PISA kita menurun dari masa ke masa gitu. Baik. Itu karena Indonesia itu bisa bacanya lebih duluan cepet, tapi memahaminya yang kurang. Baik. Makanya sering anak nggak bisa menjawab pertanyaan atau
problematika dari sebuah yang dia baca gitu. Dia bisa baca tapi nggak paham. Nah, Baik. itu ditumbuhkan problematikanya dipecahkan dengan minat baca. Jadi kalau dia minat bacanya bagus, dia suka baca, dia akan memahami apa yang dia baca. Baik, Jadi gitu. luar biasa. Jadi yang harus ditumbuhkan adalah minat baca dari anak-anak sejak usia dini. Baik itu menggunakan buku secara fisik maupun buku secara digital. Yang jelas untuk masa depan anak-anak, selain mereka harus minat membaca dan juga pola pikirnya juga berkembang ya. Ibu Mbak Rahayu dan Mbak Kusma ya, luar biasa. Bintang tamu perempuan pada hari ini begitu spesial dan sangat menginspirasi pemirsa. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Rahayu, Mbak Kusma atas waktunya. Terus semangat untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Mbak Bunga, terima kasih sudah setia bersama perempuan pada hari ini. Baik pemirsa, akhirnya saya Areka Sari mewakili kerabat kerja perempuan undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa untuk edisi perempuan yang akan datang dengan tema yang lebih menarik lagi.